Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan sejarah, ada nama yang diabadikan bukan karena kemuliaan, melainkan sebagai peringatan keras bagi hati yang tertutup dari cahaya. Abu Lahab, seseorang yang dekat dengan Rasulullah, tapi hatinya jauh dari kasih sayang Allah. Ia melihat kebenaran begitu terang, namun memilih berjalan dalam gelapnya kesombongan. Dari kisah inilah, kita belajar bahwa dekat secara nasab belum tentu selamat, dan jauh secara jarak belum tentu binasa. Yang menentukan adalah hati. Apakah ia luluh menerima cahaya atau keras menolak kebenaran? Maka wahai sahabat cahaya hikmah, marilah kita ambil pelajaran agar jangan sampai hati kita menjadi seperti hati Abu Lahab. Melihat kebenaran, namun menutup mata, mendengar nasihat, namun menolak taat. Wahai sahabat cahaya hikmah, marilah kita ambil pelajaran, jangan biarkan hati kita mengeras. Seperti hati Abu Lahab yang enggan menerima petunjuk. Sebelum kita lanjutkan kisah penuh ibrah ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, agar cahaya hikmah bisa terus menemani perjalanan hatimu menuju ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Lahab yang nama aslinya adalah Abdul Uzza, adalah salah satu tokoh yang kontroversial dalam sejarah awal Islam. Dia lahir di Mekah sekitar tahun 563 Masehi, dan merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW, yakni putra dari Abdul Muttalib. Adapun Abdul Uzza diambil dari nama berhala penyembahan mereka. Dahulu ada 3 berhala yang disembah oleh suku Quraisy, bernama Lata, Uzza, dan Mana. Dia dikenal sebagai Lahab atau Abu Lahab yang berarti api, karena wajahnya memerah seperti bara api ketika marah. Dalam kisah-kisah dan gambarannya, dia sering digambarkan dengan wajah yang buruk dan gelap. Namun, menurut sejarawan, Abu Lahab adalah seorang pria tampan berkulit putih dan wajahnya yang cerah. Namun, dia akan menjadi penghuni neraka. Berbeda halnya dengan Bilal bin Rabah, yaitu salah satu sahabat Nabi SAW. Bilal adalah seorang budak miskin dengan kulit hitam dan tidak tampan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya karena imannya yang kuat, sehingga surga adalah tempat yang layak baginya. Pada masa kerasulan, paman Nabi SAW berjumlah 4 orang, 2 beriman, dan 2 lagi kufur yang bahkan menentang dakwah Rasulullah. Hamzah dan Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman yang beriman, sementara Abu Thalib, yakni ayahnya Sayyidina Ali dan Abdul Uzza, termasuk yang menolak iman. Abu Thalib sendiri tidak menentang dakwah Rasulullah SAW, tetapi beliau tidak juga memeluk Islam. Yang paling menentang dakwah Nabi SAW adalah Abdul Uzza, yang lebih dikenal sebagai Abu Lahab. Abu Lahab terkenal dengan sifat bengis dan keras hati, selalu mudah marah, serta tubuhnya yang tegap dan suaranya yang lantang. Dalam berbagai cerita, dia seringkali melakukan tindakan yang sangat kejam terhadap Rasulullah SAW. Suatu pagi, pada hari Senin bulan Rabiul Awal, udara segar pagi hari yang berbau aroma wangi, waktu itu membuatnya terbangun, dan ia berusaha mencari dari mana sumber bau harum itu, yang ternyata berasal dari budak perempuannya yang bernama Suhaibah. Suhaibah tidak sabar untuk memberikan kabar gembira kepada majikannya. Dengan penuh antusias, dia memberitahukan kepada Abu Lahab, "Wahai Tuan, hari ini Nyonya Aminah telah melahirkan putranya, seorang bayi laki-laki yang sangat tampan." Cahayanya menerangi sekelilingnya. Abu Lahab sangat bersuka cita mendengar kabar itu. Kegembiraannya meledak. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan, "Aku sungguh gembira mendengar kabar kelahiran keponakanku ini. Pergilah wahai Suhaibah, mulai hari ini, engkau bukan budakku lagi, melainkan manusia yang merdeka." Suhaibah, bekas budaknya Abu Lahab, tak menyangka kejadian itu bakal terjadi. Kali ini majikannya yang terkenal sangat kejam itu berbuat baik kepadanya. Hingga akhirnya, karena kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW, Suhaibah menjadi orang merdeka seperti yang lainnya. Abu Lahab begitu gembira atas kelahiran Rasulullah SAW. Karena itu, Abu Lahab diringankan siksa kuburnya setiap hari Senin, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, menyebutkan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, "Setahun setelah Abu Lahab mati, aku melihatnya dalam mimpi, dalam kondisi yang sangat buruk." Abu Lahab berkata, "Setelah mati dan meninggalkan kalian, aku tidak pernah merasakan jeda istirahat dari siksa kubur. Aku disiksa setiap saat, namun azabku diringankan setiap hari Senin, yaitu saat Nabi Muhammad dilahirkan." Urwah juga menceritakan tentang keringanan siksaan kubur Abu Lahab. Urwah berkata, "Dan setelah itu,
Suhaibah menyusui Nabi Muhammad SAW saat masih bayi. Ketika Abu Lahab meninggal, sebagian keluarganya melihatnya dalam mimpi dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sang kerabat pun bertanya, "Apa yang telah kamu dapatkan, wahai Abdul Uzza?" Abu Lahab menjawab, "Setelah kalian, aku belum pernah mendapatkan nikmat, kecuali diberi minum karena memerdekakan Suhaibah. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam patut bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat." Kita bisa belajar lagi dari cerita sebagaimana Abu Lahab, yaitu pemuda Makkah kala itu. Meskipun banyak bermain dan menikmati masa mudanya, Abu Lahab tetap taat beribadah kepada Tuhan-Tuhan berhalanya. Dia rajin merawat Tuhan-Tuhannya, seperti Lata dan Uzza dengan teliti, sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Setiap pagi, Abu Lahab merawat berhala-berhala itu, lalu pergi berburu binatang buas di padang pasir. Dia senang jika berhasil menangkap binatang buas dan membanggakannya kepada teman-temannya di sore hari. Seperti kebiasaan pemuda Makkah pada masa itu, dia juga sering mengunjungi pasar untuk mengobrol sambil meminum khamar, memuaskan nafsunya yang dianggapnya tidak buruk. Meskipun sang ayah, yaitu Abdul Muthalib, sering mengingatkannya untuk berhenti dari kebiasaan buruknya itu. Akan tetapi, karakter Abu Lahab yang senang dengan kebebasan membuatnya tidak mau meninggalkan kebiasaannya itu. Akhirnya, sang ayah pun membiarkan perbuatan tersebut. Meskipun dikenal sebagai orang yang keras dan menyukai kehidupan bebas, sikap setia dan penyembahan kepada berhala itu tidak pernah pudar dari hatinya. Bahkan, setelah menikah dengan Ummu Jamil, sikap fanatiknya terhadap berhala semakin kuat. Singkat cerita, setelah beberapa lama mengarungi bahtera rumah tangga, Abu Lahab akhirnya dikaruniai 2 orang putra yang diberi nama Muqtab dan Utbah, dan keduanya pun tumbuh dewasa. Sementara itu, keponakannya yakni Nabi Muhammad SAW yang sangat disayanginya juga telah berkeluarga dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu dan melahirkan 2 putri, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, yang tumbuh menjadi gadis dewasa. Seperti umumnya suku Quraisy, Abu Lahab menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan, sementara Khadijah dihormati sebagai wanita kaya dan terhormat. Pada suatu hari, Abu Lahab memutuskan untuk melamar kedua putri Nabi SAW untuk kedua anak lelakinya. Nabi Muhammad SAW tidak keberatan, sehingga terjadilah pernikahan ini yang semakin mempererat hubungan antara kedua keluarga. Namun, hubungan baik antara Abu Lahab dan Rasulullah SAW mulai memburuk setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah. Abu Lahab tidak bisa menerima dakwah Rasulullah untuk menghentikan kepada penyembahan berhala. Meskipun pada awalnya terlihat baik, keadaan berubah ketika Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menyendiri di rumahnya, yakni untuk memikirkan cara penyampaian amanah Allah kepada kaumnya yang sangat terikat pada penyembahan berhala. Pada suatu hari, Rasulullah SAW mengundang kerabatnya, termasuk Abu Lahab, yakni untuk makan bersama. Setelah jamuan selesai, beliau menyampaikan bahwa Allah telah mengutusnya sebagai Nabi dan Rasul, serta memberikan peringatan tentang hari pembalasan di akhirat. Abu Lahab menolak dan menyatakan ketidakpercayaannya secara terang-terangan. Rasulullah juga menyampaikan peringatan bahwa kelak umat manusia akan dibangkitkan dan dihisap amal perbuatannya. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan maksudnya, Abu Talib berkata, "Wahai keponakanku, laksanakanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Aku akan selalu mendukungmu dan menjagamu. Akan tetapi, aku tidak bisa meninggalkan agamaku." Kemudian anaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku akan selalu membantumu. Aku akan memerangi siapa saja yang memerangimu." Lalu bagaimana dengan sikap yang diambil oleh Abu Lahab pada waktu itu? Pada suatu pagi yang buta, Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa. Kemudian beliau bersabda, "Wahai sekalian kaum Quraisy." Ketika itu, suara Rasulullah sangat keras. Maka saat itu, orang-orang yang sedang tawaf ataupun sain di Masjidil Haram mendengar suaranya dan langsung melihat ke arahnya. Mereka yang ada di sana waktu itu telah mengenal dengan baik sikap bijaksana Rasulullah, terutama saat peristiwa pemindahan Hajar Aswad yang berakhir dengan perdamaian. Tak lama kemudian, orang-orang mulai berkumpul karena mendengar seruan dari Rasulullah SAW. Dan barulah saat itu Rasulullah bersabda, "Wahai kaum Quraisy, percayakah kalian jika kukatakan bahwa di bawah bukit ini ada seekor unta? Dan percayakah kalian yang kukatakan kepada kalian bahwa ada musuh yang akan menyerang? Apakah kalian semua percaya?" Kemudian mereka menjawab, "Sungguh wahai Muhammad, kami percaya
karena kami belum pernah sekalipun mendengar engkau berbohong. Lantas Nabi SAW melanjutkan seruannya. Wahai kaum Quraisy, sungguh aku ingin memberikan peringatan kepada kalian, bahwa Allah SWT telah memerintahkanku untuk mengajak kalian bersaksi, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku Muhammad adalah Rasulullah. Tiba-tiba terdengar suara kecil yang riuh di kerumunan orang-orang itu. Mereka semua saling berbicara dengan suara kecil. Sebagian orang menerima, dan sebagian lainnya ingkar. Akan tetapi suara riuh dari mereka langsung terhenti ketika mendengar suara dari Abu Lahab yang berkata, celakalah engkau wahai Muhammad, hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami semua? Sejak saat itulah, permusuhan yang digaungkan oleh kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW dimulai. Dimulai hubungan antara Abu Lahab sebagai paman dan Nabi sebagai keponakan yang dulunya gembira mendengar kelahirannya. Namun, kini terpisah jauh karena perbedaan iman. Rasulullah SAW sebagai Muslim dan Abu Lahab sebagai musyrik. Adapun istri Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil, merupakan seorang pembangkang dan provokator. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Lahab, istri Abu Lahab ini juga membantu memusuhi Rasulullah SAW. Hari demi hari berlalu. Abu Lahab dan istrinya tidak berhenti menyakiti Rasulullah SAW. Mereka mencaci maki, melemparkan kotoran di jalan yang selalu dilewati oleh Rasulullah. Bahkan ketika mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Lahab yang mengancam bahwa mereka akan masuk neraka, keduanya semakin dendam, terutama Ummu Jamil. Sebelum surat Al-Lahab diturunkan, Abu Lahab sempat bertanya kepada Nabi SAW, yakni tentang apa yang akan diperolehnya jika dia masuk Islam. Rasulullah SAW menjawab dengan tenang bahwa dia akan memperoleh apa yang diperoleh oleh kaum muslimin. Namun dengan sombong Abu Lahab menjawab, celakalah agama ini jika aku harus disamakan dengan umat Islam. Abu Lahab merasa lebih mulia dan merasa lebih layak diistimewakan di atas umat Islam lainnya. Nabi SAW tidak membalas makian dari Abu Lahab. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Lahab. Maka setelah turunnya surat Al-Lahab, Ummu Jamil sekaligus istri dari Abu Lahab menyebarkan fitnah dan propaganda buruk terhadap Nabi SAW. Bahkan menyuruh kedua anaknya untuk menceraikan putri Rasulullah. Ummu Jamil ini sering sekali menaburkan duri di jalanan yang selalu dilewati oleh Rasulullah SAW. Ketika Ummu Jamil mendengar turunnya surat Al-Lahab, dia pergi ke masjid, di mana Rasulullah SAW sedang duduk bersama Abu Bakar. Dia membawa segenggam batu dengan maksud untuk melemparkan kepada Rasulullah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi pandangannya, sehingga dia tidak mampu melihat Rasulullah SAW. Yang dia lihat hanyalah Abu Bakar yang sedang duduk di sana. Meski begitu, dia menyampaikan kemarahannya terhadap Nabi sambil menamai Nabi Muhammad dengan sebutan Muzamam, yang bisa diartikan sebagai orang yang tercela. Gangguan dari istri Abu Lahab ini seringkali ditimpali oleh suaminya. Mereka adalah sepasang suami istri yang kerap menolak, menentang dan mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Mereka bahkan tidak lagi mengindahkan bahwa Nabi Muhammad SAW yang amanah dan berbudi pekerti itu merupakan keponakannya sendiri. Sikap suami istri itu sangatlah berbeda dengan sikap mereka yang semula. Jika dulu Abu Lahab dan istrinya begitu gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW, dengan cara memerdekakan budak, kini mereka justru tampil menjadi musuh terbesar dalam sejarah Islam. Mereka membenci Rasulullah SAW, mengolok-olok dan mengganggu dakwah beliau sampai akhir hayatnya. Tidak lama setelah Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib atau yang sekarang dikenal sebagai Madinah, terjadilah Perang Badar. Namun Abu Lahab saat itu tidak ikut berperang melawan kaum muslimin. Bisa jadi karena fisiknya yang sudah tua dan tidak kuat, atau mungkin karena memang dia adalah seorang pengecut dan khawatir terhadap keselamatannya. Namun tidak ikut dalam Perang Badar bukan berarti Abu Lahab membiarkan kaum muslimin memenangi peperangan. Abu Lahab mengutus Al-As Ibnu Hisham untuk mewakilinya. Ada riwayat yang mengatakan, Al-As ini sengaja dibayar oleh Abu Lahab untuk ikut berperang melawan kaum muslimin. Abu Lahab sangat berharap Al-As bisa memenangi peperangan itu. Makanya dia menyediakan kuda terbaik dan perlengkapan perang lainnya, termasuk pedang dan perbekalan. Apa yang dilakukannya itu diabadikan dalam satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Anfal ayat ke-36. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Perang Badar pun dimenangkan oleh umat Islam. Orang-orang kafir akhirnya pulang dengan kekalahan. Mengetahui kabar kekalahan tersebut,
Abu Lahab sangat geram dan marah. Dia sangat kesal dengan kekalahan besar tersebut. Banyak pasukan kafir Quraisy yang terbunuh dan terluka. Di antaranya adalah Al-Ka'bah ibnu Abi Mu'ain dan Umayyah ibnu Khalaf. Selain itu, banyak yang ditawan dan tidak dilepaskan oleh kaum muslimin, hingga akhirnya mereka membayar fidyah sebagai gantinya. Adapun semua keadaan itu menunjukkan betapa semakin kuatnya kaum muslimin pada waktu itu. Sedangkan kaum kafir Quraisy merasa diinjak-injak dengan kekalahan besar tersebut. Kesedihan dan kemarahan Abu Lahab teramat dalam atas peristiwa kekalahan di dalam perang Badar itu. Tidak ada yang bisa membuatnya senang atau menenangkan hatinya dari penderitaan itu. Dan 7 hari kemudian, Abu Lahab pergi ke Mekah Al-Mukarramah, dan di sana dia meninggal dunia. Kemudian dia dikuburkan di Bukit Jabal Abu Lahab, sedangkan istrinya yang bernama Arwah binti Harub bin Umayyah, atau yang bisa dikenal sebagai Ummul Jamil, juga dikuburkan di kaki gunung itu, bersama dengan Abu Lahab. Sobat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, ada 3 pendapat yang mengisahkan tentang kematian tragis Abu Lahab. Pertama, bahwa Abu Lahab meninggal dunia karena terjangkit penyakit kusta, yakni setelah mendengar kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Selama 3 hari, mayat Abu Lahab tidak dikuburkan hingga membusuk. Tidak ada yang berani mendekatinya, karena baunya yang begitu busuk. Akhirnya, kaum Quraisy menggali lubang kuburan untuknya, dan mayatnya didorong masuk ke dalamnya dengan sebilah kayu. Adapun riwayat yang kedua menyebutkan, penyebab kematian Abu Lahab adalah karena dipukul oleh Ummu Fadal, yakni istri dari Sayyidina Abbas. Hal ini terjadi karena budak Abu Rafek dipukul oleh Abu Lahab setelah mengetahui kemenangan perang Badar. Ummu Fadal marah dan membalasnya dengan memukul kepala Abu Lahab hingga terluka parah dan meninggal beberapa hari kemudian. Dan riwayat yang ketiga mengisahkan bahwa suatu hari Rasulullah melintasi jalanan di area tersebut. Kemudian istri Abu Lahab berniat melempari beliau dengan ranting berduri. Namun ranting-ranting itu malah terjebak di kerudungnya sendiri. Dan tiba-tiba tanah bergerak menyeret Ummu Jamil hingga bertabrakan dengan suaminya yang sedang berjalan di depannya. Keduanya tewas di tempat itu. Abu Lahab mati sebelum sempat menyadari perbuatannya dan belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binasalah keduanya Abu Lahab dan istrinya, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah baginya harta dan bendanya dan apa yang dia usahakan. Dari kisah Abu Lahab, kita belajar bahwa kerasnya hati dapat menutup semua pintu hidayah. Bahkan ketika kebenaran hadir begitu dekat, ia memiliki nasab mulia, namun kehilangan kemuliaan karena kesombongan dan penolakan. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi jiwa kita. Jangan sampai cahaya petunjuk yang datang kita abaikan dengan alasan dunia, gengsi, atau hawa nafsu. Karena hati yang keras tidak hanya merusak diri, tetapi juga memadamkan cahaya yang Allah tawarkan. Wahai sahabat Cahaya Hikmah, marilah kita memohon kepada Allah agar diberikan hati yang lembut, yang mudah menerima nasihat, dan cepat kembali ketika salah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sikap sombong yang pernah membinasakan Abu Lahab dan menggantinya dengan kerendahan hati yang mengangkat derajat manusia di hadapannya. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Tetap bersama Cahaya Hikmah, tempat kita belajar mengambil ibrah agar hidup semakin dekat dengan ridha Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.